Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, kita masih berbicara tentang syarat-syarat wali dan dua orang saksi, dan kita sudah membahas 5 syarat sebelumnya, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan laki-laki. Nah, sekarang kita masuk pada syarat yang terakhir, yaitu adalah. Wa qawluhu wal adalati yahtaraza bihi an ghairiha. Fal fasiqu hal yali tazwija muwalliyatihi fihi khilafun muntashir. Al-madhhabu annahu la yali kawilayatil mali, wa liqawlihi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin mursyidin ay rasyidin, wa li'anna al-fasiqa yaqdahu fi syahidi fakadha fil waliyyi karriqi, wa yustathna min hadha as-sayyidu fa innahu yuzawwiju amatahu wa in kana fasiqan li'annahu yuzawwiju bil milki 'ala al-asahhi la bil wilayati. Dan perkataan Syekh Abu Suja dan wal adalah dan bersifat adil mengecualikan wali yang tidak adil atau mengecualikan sifat tidak adil. Maka orang fasik, apakah dia boleh menjadi wali untuk menikahkan muwalliyahnya, menikahkan perempuan yang ia menjadi wali baginya? Dalam hal ini terdapat khilaf yang banyak tersebar. Pendapat yang digunakan di dalam mazhab adalah bahwa orang yang fasik tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Sama halnya seperti perwalian dalam harta. Jadi dalam hal pengelolaan harta atau perwalian terhadap harta, seseorang disyaratkan harus memiliki sifat adil. Artinya orang fasik tidak boleh menjadi wali terhadap suatu harta. Seperti misalnya orang yang safi, orang yang tidak bisa mengurus hartanya sendiri, maka akan diurus oleh orang lain yang menjadi walinya. Nah, wali yang atau orang yang berhak untuk mengelola harta tersebut, harta si safih tadi, dia harus memiliki sifat adil. Orang fasik tidak boleh. Oleh qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin mursyid. Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid, atau tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali yang mursyid, ay rasyid. Artinya wali yang berakal, wali yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, tidak melakukan perbuatan yang merupakan dosa besar. Wali'anna al-fisqa yaqdahu fi syahid, dan karena kefasikan juga dapat membuat cacat pada orang yang memberikan kesaksian. Artinya kesaksian seseorang itu menjadi cacat karena kefasikannya. Begitu juga terhadap wali nikah, sama halnya dengan status sebagai budak. Statusnya sebagai wali menjadi cacat. Tapi dalam hal ini dikecualikan seorang majikan. Artinya
seorang majikan yang akan menikahkan budak perempuannya, dia tidak harus tidak harus memiliki sifat adil. Fa innahu yuzawwiju amatahu wa in kana fasiqan. Sesungguhnya majikan laki-laki itu berhak untuk menikahkan budak perempuannya sekalipun ia orang yang fasik. Karena majikan itu menikahkan dengan menggunakan hak kepemilikan menurut pendapat yang ashah, bukan dengan menggunakan hak perwaliannya. Jadi hak untuk menikahkan itu ada dua, ada bil milki dengan kepemilikan, ada bil wilayah dengan perwalian. Nah, hak dengan wilayah ini terbagi pada dua, ada wilayah ammah, ada wilayah khassah. Wilayah ammah tidak disyaratkan harus bersifat adil, maka sultan tidak harus memiliki sifat adil baru ia boleh menikahkan. Sultan yang fasik pun itu boleh menikahkan, memiliki hak untuk menikahkan. Karena tidak ada lagi posisi yang lebih tinggi dari sultan. Adapun wilayah khassah, seorang wali harus memiliki sifat adil. Wa'lam anna ar-Rafi'iyya qala inna aktsara al-mutaakhirina afta bi anna al-fasiqa yali la siyama al-khurasaniyun wa ikhtarahu ar-Ruyani qala an-Nawawi واستفتي الغزالي في ولاية الفاسق فقال إن كان لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به وليا وإلا فلا. قال النووي وهذا الذي قاله حسن وينبغي أن يكون العمل به والله أعلم. Dan ketahuilah bahwa Imam Ar-Rafi'i mengatakan sesungguhnya kebanyakan ulama mutaakhir, ulama belakangan pada waktu itu memfatwakan bahwa orang yang fasik itu boleh menjadi wali nikah, terlebih lagi para ulama Khurasan. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Ar-Ruyani. Imam An-Nawawi mengatakan Imam Al-Ghazali dimintakan fatwa tentang hak wali orang yang fasik atau perwalian yang dilakukan oleh orang yang fasik. Lalu Imam Al-Ghazali menjawab, seandainya kita ambil hak perwaliannya, maka hak perwalian tadi berpindah kepada hakim yang melakukan perbuatan yang bisa kita kategorikan sebagai perbuatan yang fasik. Artinya kalau kita ambil hak perwalian wali tersebut, lalu hak perwaliannya berpindah kepada hakim, tapi hakim ini juga melakukan perbuatan yang fasik, maka pada kondisi ini wali tersebut boleh menjadi wali nikah, tidak perlu dipindahkan kepada hakim. Wa illa fala. Nah, kalau tidak, artinya kalau dia berpindah kepada hakim yang tidak melakukan perbuatan fasik, maka wali tersebut tidak boleh menjadi wali nikah. Qala An-Nawawi wa hadza alladhi qalahu hasan. Nah, Imam An-Nawawi mengomentari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ini menarik dan bagus, dan sepantasnya pendapat ini diamalkan atau dipakai. Wallahu a'lam. Far'un law tabal fasiqu yuzawwiju fil hali. Cabang permasalahan, kalau seandainya orang yang fasik tadi bertaubat,
maka dia berhak menikahkan pada waktu itu juga. إذا فرعنا على أن الفاسق يسلب الولاية فلو تاب قال البغوي يزوج في الحال، وقال الرافعي القياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات أنه لا بد من استبرائه لعود ولايته حيث تعتبر الشهادة والله أعلم. Apabila kita urai permasalahannya bahwa hak perwalian orang yang fasik itu bisa diambil, atau orang yang fasik itu dapat diambil hak perwaliannya. Nah, kalau seandainya orang yang fasik tadi bertaubat, bagaimana statusnya? Apakah dia kembali boleh menjadi wali pada waktu itu juga, atau harus menunggu, atau bagaimana? Al-Baghawi mengatakan orang tersebut, orang fasik tadi, menjadi berhak untuk menikahkan pada waktu itu juga. Artinya segera ia memiliki hak setelah ia bertaubat. Sementara Imam Ar-Rafi'i berpendapat qiyas yang zahir sebagaimana yang disebutkan dalam perkara syahadat atau bab syahadat tentang persaksian, bahwa orang fasik tersebut harus dilakukan istibra terlebih dahulu untuk mengembalikan atau agar hak perwaliannya kembali. Dilakukan istibra, diberi tenggang waktu untuk memastikan bahwa ia benar-benar telah bertaubat. Haitsu tu'tabaru asy-syahadah, sebagaimana yang ketentuan yang berlaku pada perkara persaksian. Wallahu a'lam. Far'un hukmul a'ma wal akhrasi. Cabang permasalahan hukum berkaitan dengan orang buta dan orang bisu. Lil a'ma an yatazawwaja bila khilafin wa lahu an yuzawwija 'ala al-asahi. Wa amma al-akhrasu fa in kana lahu kitabatun aw isyaratun mufhimatun fa fihi al-khilafu fil a'ma wa illa fala wilayata lahu wallahu a'lam. Orang yang buta boleh untuk menikah tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan dia juga boleh untuk menikahkan menurut pendapat yang ashah. Adapun orang yang bisu, seandainya ia mampu menulis atau dia bisa memberikan isyarat yang bisa membuat orang lain paham, atau isyarat yang bisa dipahami, maka dalam hal ini terdapat khilaf, sebagaimana khilaf yang terjadi berkaitan dengan orang yang buta di atas. Jadi orang yang buta, kalau berkaitan dengan haknya untuk menikah, ulama sepakat boleh menikah. Nah, khilaf yang terjadi adalah ketika orang buta ingin menikahkan. Nah, di sini terjadi khilaf. Begitu juga dengan orang yang bisu, khilaf yang terjadi adalah berkaitan atau ketika orang bisu tersebut bertindak sebagai wali nikah. Nah, ini apabila orang yang bisu tadi bisa menulis dan bisa memberikan isyarat yang dapat dipahami. Nah, kalau seandainya orang bisu tadi tidak bisa menulis atau tidak bisa memberikan isyarat yang dapat dipahami, wa illa fala wilayata lahu. Nah, jadi kalau tidak memiliki kemampuan tersebut, orang yang bisu tidak boleh menjadi wali nikah. Wallahu a'lam. Wa'lam anna hadhihi asy-syuruta kama tu'tabaru fil waliyyi kadzalika tu'tabaru fi asy-syahidaini. فلا يصح عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين وإن كانت الزوجة ذمية مكلفين حرين ذكرين عدلين يعني في الظاهر.
Dan ketahuilah bahwasanya syarat-syarat ini sebagaimana berlaku pada wali juga berlaku pada dua orang saksi. Sehingga akad nikah tidak sah kecuali dilangsungkan di hadapan dua orang saksi yang muslim, sekalipun calon istrinya adalah wanita zimmi, ya. Kemudian kedua saksi itu juga mukallaf, merdeka, laki-laki, dan memiliki sifat adil, yakni fil zahir, adil secara zahir. Wa yushtaratu ma'a dhalika an yakuna mimman tuqbalu shahadatuhuma likulli wahidin min az-zawjaini wa alayhi, wa an yakuna sami'aini basiraini 'arifaini bilisanil muta'aqidaini mutayaqqidaini فلا ينعقد بحضرة المغفل الذي لا يضبط. وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. والمعنى في ذلك الاحتياط للأبضاع وصيانة النكاح عن الجحود ولحفظ الأنساب. فلو عقد بحضرة الفاسقين كشهود قضاة الرشاء وشهود قسم الظلمة وشبههم فالنكاح باطل، كما لو عقد بحضرة كافرين أو عبدين. فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك ويتحرى مريد النكاح شهودا عدولا كما جاء في التنزيل وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. Di samping itu juga disyaratkan kedua saksi tadi adalah orang yang diterima kesaksiannya, likulli wahidin minaz zawjaini, untuk masing-masing dari kedua calon mempelai, wa alaihi, juga kesaksiannya diterima terhadap kedua calon mempelai tadi. Jadi syahadah itu bisa lahu, bisa alaihi. Syahadah lahu, syahadah untuk kepentingan masing-masing kedua calon mempelai. Kalau syahadah alaihi, kesaksian yang ditujukan, kesaksian dari pihak lawannya, yang ditujukan kepada kedua calon mempelai. Wa ayyakuna sami'aini basirain, juga kedua saksi tadi disyaratkan harus bisa mendengar, kemudian bisa melihat, kemudian mengetahui bahasa kedua pihak yang melangsungkan akad. Kemudian kedua saksi tadi mutayaqqidaini, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, tidak lalai, ya, tidak lengah. Sehingga pernikahan tidak terjadi atau tidak sah apabila dilakukan di hadapan orang yang mughaffal, orang yang lalai, alladzi la yadbit, yaitu orang yang tidak fokus, ya, yang tidak bisa mengingat apa yang diucapkan oleh kedua pihak yang melangsungkan akad. Dasarnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la nikaha illa biwaliyin mursyid wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali yang mursyid dan dua orang saksi yang adil. Wal makna fi dzalika, tujuan dari atau maksud dari keberadaan wali mursyid dan dua orang saksi ini adalah al-ihtiyat lil abda', berhati-hati dalam memperlakukan abda'. Al-bud'a itu kemaluan, berhati-hati dalam memperlakukan kemaluan, berhati-hati dalam hal kehormatan seseorang. Kemudian untuk menjaga pernikahan dari pengingkaran. Dengan adanya saksi, salah satu pihak tidak dengan mudah untuk mengingkari adanya pernikahan tersebut. Kemudian juga bertujuan untuk menjaga atau memelihara nasab. Nah, kalau seandainya
sebuah pernikahan dilangsungkan akadnya di hadapan dua orang yang fasik, seperti di hadapan para hakim yang menerima riswah, sogokan, atau di hadapan orang-orang zalim dan semisal mereka, maka pernikahan itu batil. Sebagaimana halnya pernikahan yang dilangsungkan akadnya di hadapan dua orang kafir atau dua orang budak. Maka hendaklah hal ini diperhatikan, ya, dan orang yang ingin menikah hendaklah memilah dan memilih saksi yang adil, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Far'un man yushtaratu huduruhum li sihhatin nikahi. Cabang permasalahan orang yang diwajibkan hadir pada saat akad nikah agar pernikahan itu menjadi sah. Yushtaratu fi sihhati aqdin nikahi huduru arba'in, waliyun atau waliyin, wa zawjin wa syahidai adlin, wa yajuzu an yuwakkila al-waliyyu wa zawju, falau wakkala al-waliyyu wa zawju aw ahaduhuma wa hadara al-waliyyu wa wakiluhu wa aqada al-wakilu lam yasihha an-nikahu li'anna al-wakila naibul waliyyi wallahu a'lam. Disyaratkan agar sebuah akad nikah itu menjadi sah, itu kehadiran 4 orang. Jadi agar sebuah pernikahan itu sah, 4 orang ini harus hadir pada saat akad nikah, yaitu wali, kemudian suami, kemudian 2 orang saksi yang adil. Jadi mempelai perempuan tidak wajib hadir pada saat akad nikah. Dan boleh bagi wali dan saksi untuk mewakilkan kepada orang lain. Nah, kalau seandainya wali dan saksi mewakilkan kepada orang lain, atau salah satunya wali saja mewakilkan kepada orang lain atau calon suami saja yang mewakilkan kepada orang lain, lalu wali tadi masih hadir, wali bersama wakilnya hadir pada saat akad nikah, lalu wakil melangsungkan akad nikah, maka lam yasihhan nikah, maka pernikahan itu tidak sah karena wakil adalah pengganti daripada wali. Nah, ini paragraf ini perlu penjelasan, ya. Dan penjelasan ini bisa kita temukan misalnya kalau tidak salah di dalam kitab I'anah, di mana yang dimaksud dari paragraf ini adalah yang hadir, jadi ada 2 orang saksi, ya, wali, suami, dan 2 orang saksi. Nah, jadi hanya 4 itu yang hadir. Lalu wali mewakilkan kepada salah seorang saksi tadi, sehingga wali pada saat akad bertindak sebagai pengganti dari saksi. Nah, kalau ini yang terjadi, maka pernikahan itu tidak sah. Sebab al-wakil naibul wali, ya, karena wakil itu adalah pengganti daripada wali. Jadi kalau sudah diwakilkan kepada salah seorang dari 2 saksi tadi, maka artinya masih kurang 1 orang saksi lagi. Nah, karena 1 orang saksi sudah bertindak sebagai wali, dan wali dalam hal ini tidak boleh bertindak sebagai saksi. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.